Cek cek. Dok, suara gua dengeran kan, Dok? Yanto join. Ganti host dong. Halo Yanto. Aman kan suara? Aman, 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 aman. Aman ya? Gila. Rambut baru nih. Ah, Rambut rambut. model baru. Nah, itu dia. Gimana kabar nih, Bang? Baik, baik, baik. Habis apa aja hari ini? Ngapain aja? Tadi sempat sibuk kayaknya. Hari ini libur. Jadi Hmm. kebanyakan ini istirahat lah. Apa? Kebanyakan apa? Istirahat, istirahat. Oh, Hari Minggu istirahat. juga kan. Nah, Hmm. Sebelum kita ke topik utama nih soal Yanto dengan gelar barunya nih, situasi di sana gimana, Yanto? Di situasi di sini awal pandemi ya. sejauh ini sudah ini, Bang, sudah kondusif ya. Jadi Hmm. sudah aktivitas normal lah, sudah mulai normal. Oh gitu. Kalau Makanya lat, hmm. tim-tim di Liga Thailand sudah mulai latihan normal ya. Itu dari kapan? Udah mulai latihan kembali normal lagi? Tanggal 10 kemarin ya. Tanggal oh baru bulan ini juga ya. Bulan ini kemarin. Hmm. Terus apa nih? eh Akhir gabung lagi ke tim nih latihan bareng dengan situasi kemarin sempat berapa ya 2 sampai 3 bulan ada kali ya latihan sendiri-sendiri. Nah, latihan Ada sendiri. ini ada apa sih adaptasi ulang lagi nggak sih dari pemain sendiri di sana? Merasa aneh saja sih, maksudnya setelah kembali liburnya panjang ya, bukan seperti libur-libur biasa akhir gitu. Jadi Apalagi di makanya rumah rasa ya. aneh ketika kita bersentuhan dengan bola, terus fisik gitu, jadi agak aneh aja. Tapi sudah setelah 2-3 hari, 4 hari udah normal lagi. Yanto sendiri gimana adaptasi sekarang nih untuk kembali ke jadi normal lagi? Apa sih Sewaktu awal kesulitan awalnya tuh? kesulitan awal ya itu pasti kita ini ya, maksudnya masalah kondisi fisik, terus mungkin sentuhan, apalagi sekarang masalah yang utama ya saya pikir mental bertanding ya, Hmm. karena sudah lama gitu sudah ini, Hmm. jadi tapi ya pasti Yang dengan berjalannya hmm. waktu pasti bisa. Yang pertama kali di apa sih di pelatihan fokus utama bareng tim itu setelah balik lagi itu pelatihan apa yang difokusin sama pelatihnya? Ya, paling seperti apa namanya fisik ya paling utama, terus sentuhan dengan bola gitu, terus chemistry antara pemain yang paling penting lah, jadi itu yang dikasih latih. Oke, oke. Ngomong-ngomong nih soal rambut nih udah jauh beda banget. Kenapa dengan tampilan baru muncul lagi nih ke lapangan sudah lama nggak ke lapangan? Apa yang disengaja nih? Gue keluar dengan model baru nih. Ini saja sih ubah ini Thailand sih. Sebenarnya mau konde dua gitu. Mau di konde masih belum panjang. Jadi masih satu. Oke. Uh,
Yanto, katanya juga ini ya, apa di sana tuh sibuk kursus bahasa Inggris juga ya, ada private-nya ya? Iya, iya. Lagi. Kebetulan ada ini apa teman Indonesia, dia dosen di sini di sebelah kota sini, Oh, 2 jam dari sini. Ya, jadi ya saya itu ambil inisiatif sendiri kemarin banyak libur. Ya, mending saya ke sana ini lah, apa namanya? Kursus bahasa Inggris ya. dari kapan itu? Ya, sudah berapa kali lah. Biasa jadi karena jauh jadi kalau ketemu tatap muka ya paling seminggu sekali atau 2 kali, tapi biasanya online sih, lewat Zoom itu. Oh. Ada kursus bahasa Thailand juga nggak? Kursus bahasa Thailand tidak sih. Sebenarnya bisa, soalnya dia Bisa. bisa bahasa Thailand karena ceweknya Nah. calon istrinya orang Thailand, jadi lancar Oh dia. gitu. Hanya Oh ya gitu. satu, soalnya bahasa Inggris saya masih begitu-begitu, masih Hmm. harus dikursus. Mana mau masuk Thailand lagi, ntar error lagi. Oke, Anto, kalau di sana balik lagi nih ke liga nih. Di sana tuh Ah, protokol kesehatannya tuh gimana sih? Kan di sini kan Indonesia lagi sedang menyusun nih untuk pergelaran liganya masih digodok nih. Di sana sendiri ah. protokolnya gimana untuk akhirnya liga bisa jalan? Iya, kalau sejauh ini karena dari awal memang orang-orang di sini apa disiplin, apa terus ikut membantu pemerintah dengan tinggal di rumah gitu, terus kemana-mana masker, apa jaga kebersihan. Nah, jadi akhirnya apa kasusnya tidak bertambah, jadi akhirnya sekarang sudah mulai kondusif. Jadi ya saya mikir ya paling beberapa bulan ke depan sudah kembali normal, jadi mungkin supporter sudah bisa datang Oh dengan melihat gitu. kondisi sekarang. Nah, Bulan depan tuh kalau menurut Yanto kemungkinan supporter udah bisa masuk ke lapangan. kalau kalau melihat menurut saya dari sekarang kondisinya sudah mulai membaik, sudah ini. Ya mungkin 2 bulan lagi ya mungkin sudah normal. Maksudnya mungkin Oh, ketika satu. pertandingan di Hmm, September ya bisa inilah normal kayaknya supporter bisa datang. benar. Oke, oke. Oh ya, Ini nih. host jago Jago bahasa banget. Filipina. Abaikan, abaikan. Emang netizen kulit ya. Padahal teman-teman sendiri gitu. Ah, Anto, ini kan eh, punya gelar baru nih, sarjana kan. ah, Eh, oh iya. Saya, eh, saya coba cerita cerita dulu dong. Diam-diam kuliah ya. Gimana nih? Cerita awalnya ya, memilih, udah memutuskan, gue sambil kuliah lah main bola gitu. Gimana itu? Awalnya kapan? Siapa yang mendorong juga? sebenarnya dulu itu kita dikasih apresiasi karena timnas usia 19 ya juara itu FF Oh ya. Surabaya. Ah, Hmm. jadi apa namanya pihak kampus Universitas Negeri Yogyakarta kerjasama dengan PSSI untuk bagaimana Gitu. ke Hmm. 25 25 pada 26 pemain itu program khusus dengan PSSI, jadi untuk kuliah di kampus UNY itu. Jadi Oh itu itu setinggal semua skuad itu ya? Semuanya ya? nah itu awalnya itu Oke, oke, terus terus 25. terus terus. Jadi ya itu awal-awalnya semua pada semangat kuliah, kita kuliah semua karena Hmm. waktu itu kan biasanya di Jogja. Hmm. Jadi jadi tinggalnya di area kampus juga, jadi kuliahnya Oh kan ya. gampang tuh. Hmm. Dengan khusus akhirnya ya berjalannya waktu dari 2014 kalau tidak salah itu Hmm. 2015 lah. Nah, berjalannya waktu ya mungkin banyak teman-teman yang dari sekian 25 pemain banyak yang mungkin masalah waktu, mungkin tidak bisa bagi waktu, terus jarak ke kampus juga semenjak kembali ke klub akhirnya Hmm. ya yang tinggal bertahan itu berkurang sampai kemarin tinggal 10 orang tuh dari 25 itu. Tinggal berapa?
10 orang. 10 orang, siapa aja tuh Yanto? Boleh disebut nggak? 10 itu saya, Dinan Javier, Oh, Dinan. Septian David Maulana, terus Martinus Novianto, orang Jogja, terus Yabes Roni, Bali United. Nah, terus Miftahul Hamdi, Bali United, sekarang Aceh ya. Aceh ya. Terus Febli Gosendra, orang Padang. Terus Nurul Kurniawan. Terus Maldini Pali, sama yang satu ini Iksan Kurniawan. Yang udah lulus siapa aja? Atau Yanto orang terakhir nih yang lulus dari yang bertahan? Orang kemarin ya, 7. Ya, tinggal 3 orang nih. 3 orang lagi. 3 orang. Ya, berarti 3 orang, jadi 6 tahun berarti ya? Kurang lebih, hampir kayaknya, hampir 6 tahun. Jadi ya, maksudnya kami bersyukur juga karena kampus negeri, kampus Universitas Negeri Yogyakarta ini kan ya untuk tes di situ ya tidak mudah sebenarnya. Apalagi saya orang Papua, di situ kalau orang Papua bisa hitung dengan jari sedikit. Oh gitu. Jadi ya maksudnya saya juga bersyukur, kami teman-teman juga bersyukur karena mendapatkan Bapak Ibu dosen yang memang baik, jadi bisa mendorong semangat kami juga pada saat kami mungkin di usia di pertengahan jalan 6 tahun tuh bukan waktu yang itu cepat. Masih remaja-remajanya lagi ya. Gejolak-gejolaknya. Di saat waktu itu masih lagi bintang-bintangnya, siapa mau mikir kuliah? betul. Nah itu makanya itu bisa-bisanya pikiran kuliah. Oke, ya berarti kuliah itu didorong dari ada peluang awal ya, peluang dari itu beasiswa full ya jatuhnya. Nah itu yang problemnya di situ. Jadi kita semenjak itu salah satu beasiswa yang membuat, kan biasanya. Yang menjadi salah satu anak-anak alasan mereka tidak lanjut itu karena faktor itu juga. Jadi awal itu jalan kerjasama MUU bagus. Hanya kesininya beberapa bulan PSSI udah pergantian waktu itu dari siapa waktu itu ya, zamannya Johar ke Edi ya? Johar Arifin. Johar ya. 2014 ya masih Johar ya? Pas pergantian udah itu tidak jelas. Salahnya lah ya. Terus jadi pergantian akhirnya ya tidak ada kelanjutan itu. Akhirnya ditunggu hubungan dengan kampus dengan PSSI tidak jelas. Akhirnya kampus bicara, kami semua ada beberapa pemain sepakat kita bicara dengan dosen, ya sudah bagaimana? Oke lah kami lanjut dengan biaya pribadi. Oh gitu. Dia sendiri. Berarti mereka yang bertahan itu udah mengandalkan biaya sendiri ya, bagian besar. Itu ya semua mengandalkan biaya sendiri. Oh gitu. Semuanya, semua yang bertahan atau yang termasuk gugur itu sebelumnya udah sempat pakai uang pribadi? Kebanyakan yang gugur itu ya maksudnya mungkin karena faktor mundur. Dulunya terus mungkin pas PSSI nggak jelas ya, jadi mereka juga akhirnya malas-malasan ya. Oke. Nah itu. Nah, ini ngambil fakultasnya apa, Andrew? PKO tuh, olahraga lah. Jadi sama-sama. Penjurusannya apa? FIK ya? Fakultas Ilmu Keolahragaan ya? Jadi kalau titelnya tuh wah, mulai. Halo. Bentar. Ups. Kayaknya jaringan ya. Iya.
Oh, nih udah dari tadi banyak nih yang nanya. Nanti ya, nanti kita bikin sesi, ada sesi sesi tanya jawabnya dari yang kolom-kolom komentar. Jaringannya ya. Eh, udah aman aman. Aman ya? Nah, ini tunggu nih, kita ke yang lagi nonton dulu. Nanti kita ada sesi tanya jawabnya. Sekarang bagian jatah host saya dulu, tanya-tanya nih ya ke narsum. Oh ya, tadi apa? Eh apa fakultasnya keolahragaan? Ada penjurusannya nggak? Penjurusannya tuh apa sih? Halo, halo. Kalau lo penjurusannya apa? Kalau di FIK? Kedengaran nggak? Kedengeran. Agak ada, tapi agak delay sih. Tapi kedengeran kok. Halo? Halo. Aman. Suaraku kedengeran nggak? Cek. Oleng-oleng. 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 Halo? Halo. Coba bang. Aman. Hah? Abang kedengaran suara? Kedengeran. Kamu denger nggak? Sekarang sudah mulai jelas. Nah, penjurusannya nih, Yanto tadi apa tuh? Itu program studi ya ke pendidikan kepelatihan olahraga. Kedengaran? Kedengaran. Terus lanjut. Oh, kepelatihan, mengambil program kepelatihan. Berarti ada niat jadi pelatih? Sebenarnya ya niat pelatih bagi mayoritas pemain sepak bola ya pasti ada lah. Nah, tergantung ya, maksudnya kita maksudnya kalau mengambil lisensi pelatih, maksudnya mengambil jadi pelatih, ya sekian pemain Indonesia profesional ya Liga 1, 2, 3. Kalau untuk yang nanti jadi pelatih ya tidak semua, pasti yang beruntung saja bisa dapat. Bisa jadi guru olahraga tuh katanya. Ya, jadi ya guru olahraga bisa. Nah, belajarnya sendiri tuh gimana ya, Anto? Di sana lebih banyak ke online atau apa? Ya, makanya kita lebih banyak ke online lah. Jadi kemarin hampir saya nggak sibuk juga karena hampir 3 tahun di sini ya. Jadi itu lebih susah. Kita di Indonesia saja masih main di Indonesia saja sudah susah bagi waktu, susah dengan kampus, apalagi ke luar negeri gini, susah lagi. Nah, jadi untungnya ya dapat dosen yang memang support kita, dukung, jadi memberi semangat terus. Akhirnya kita tetap inilah. Jadi kalau masalah tugas kirim lewat online ya, maksudnya kita online, saling online terus. Oh, lewat online. Itu kayak gitu tetap ada kerja kelompoknya nggak sih? Kerja kelompok jarang sih. Kebanyakan dapat itu. Kalian tugas. Jadi kalau dosen kasih tugas, dia kirim ke itu email atau mungkin kita ngecek dosennya. Jadi untuk dikasih tugas. Jadi kita ya gitulah online. Pernah nggak ngerjain tugas, nggak nyetor tugas gitu? Pastilah. Anak kuliah kan biasanya ada gitu kan? Iya, ya yang normal aja udah jam bagi kita yang sibuk gini. Alasannya apa nih? Membawa kesibukan apa dengan status gue pemain bola nih? Alasannya apa? Bukan membawa, maksudnya dosennya juga. Ya itu tadi maksudnya dosen ngerti, jadi ya paling harus dikerjain lah. Soalnya kan nilai-nilai di itu kan, nilainya ketika lihat nilainya, waduh, ini punya saya juga kacau nih nilai ya. Kesadaran tuh ada, jadi harus kejar itu lagi, kejar tugas. Pernah minta tolong temen nggak? Bantuin dong, gue belum ada waktu gini. Pastilah sesekali 2 kali. Pernah. Ya. Jadi pernah ya. Dan temen mau aja tuh.
Atau ada lagi imbalan sibuk-sibuk gitu? ya pasti ada imbalan, maksudnya menghargai juga kan yang Dari mata kuliah itu keolahragaan, ada yang nggak disuka nggak sih? Yang males banget kayaknya itu pelajaran. ada. Waktu itu jadi ada satu cerita, saya waktu itu lagi libur, jadi saya ke Jogja berapa hari, 3-4 hari ya. Jadi salah satu itu mata kuliah apa saya lupa. Itu dia udah memang udah dosennya udah tua, jadi orang tua gitu, jadi apa namanya, kita harus ketemu dia, jadi tidak bisa, nilainya tidak bisa keluar kalau tanpa ketemu nih, bertatap muka. Oh gitu. Jadi waktu itu cuma saya sama Dinan Javier yang kita selama 4 hari itu ketemu terus setiap hari, jadi manfaatkan waktu yang ada. Itu 4 hari itu ketemu dosen. Terus teman-teman yang lain ini mau minta tugas online gitu, dia nggak kasih, dia bilang pokoknya harus datang ketemu dulu, ketemu harus masuk kelas dia gitu, baru nilainya bisa keluar. Sedangkan apa mereka bangunnya pada sibuk, jadi nggak bisa hadir. Akhirnya mau tidak mau ya nggak tahu waktu itu gimana nilainya, maksudnya nilainya aman waktu itu. Nilai aman, aman nih, aman nih, aman. Aman C, C itu kan nilai aman juga kan, bisa lulus. Sepertinya itu mereka kerja nih dikasih keringanan kerja tugas, karena kalau dosen itu nggak bisa dapat nilai kalau tidak bertatap langsung masuk kelas dia. Oh Itu. gitu. Orangnya dosennya itu memang itu yang ya salah satu dosen yang anak-anak kadang susah, maksudnya ngomong terus loh. Nilai nggak ada, nilainya kurang nih. Nah, kalau ini yang apa? Yang tahu sendiri dari keluarga itu gimana sih? Memang ada dari awal memfokuskan ke sepak bola atau sebenarnya atau pendidikan? Gimana? Orang tua sendiri dari keluarga tuh awalnya tuh pengennya tuh Yanto tuh fokusnya di pendidikan atau di sepak bola dari awal tuh ketika masih kecil gitu. Itu dari awal ya, kita kalau dari Papua ya mayoritas pemain orang anak-anak Papua tuh harus utamanya itu di ini pendidikan. Oh gitu. Nah, biarpun kamu punya skill sebagus apapun, tapi yang dituntut itu pendidikan itu. Nah, jadi ya, satu cerita dulu saya sewaktu sebelum berangkat ke Uruguay SAD itu, jadi saya pas mau berangkat dari Papua, tapi pada satu malam saya dengan orang tua, jadi bapak saya ngajak kita duduk, almarhum, duduk di ruang tamu, bapak saya, ibu sama adik-adik saya, terus mereka memberi keputusan ke saya, gimana kamu mau main bola atau pendidikan sekolah. Ya saya bilang maksudnya tanpa pikir panjang ya, saya bilang saya mau main bola, karena keberangkatan ke Uruguay tinggal 2 hari lagi, saya berangkat ke Jakarta langsung ke Uruguay. Nah terus ya orang tua bapak saya bilang oke lah, kalau memang itu kau punya keputusan, kita keluarga mendukung, tapi dengan syarat tidak bisa tinggalkan pendidikan. Oh tetap ya, nggak boleh ya. Itu waktu saya masih SMA kelas 1 itu. Terus saya cuma oke aja, saya maksudnya masih muda aja, oke aja. Nah jadi orang tua saya, bapak saya kasih tugas, dengan syarat sepak bola 60%, pendidikan 40%. Jadi salah satu tetap jalan, salah satu tidak boleh tinggalkan salah satu. Nah makanya ya maksudnya mulai kesini baru sadar memang ini ya, maksudnya dulu orang tua bicara penting. Makanya kalau bagi saya, menurut saya ya dukungan orang tua itu sangat penting. Mau di pendidikan maupun karir sepak bola. Nah, dan yang kalau saya lihat masalah kita anak-anak di Papua, banyak pemain yang bagus-bagus tuh, wah itu luar biasa banyak, tapi tadi dukungan orang tua ini yang kadang setengah-setengah karena lebih memprioritaskan pendidikan ya. Jadi kalau macam kita lihat senior saya, kadang teman-teman seumur saya banyak yang karirnya
mati karena itu tadi orang tua kasih kita harus selesai kuliah harus selesai pendidikan harus begitulah. Jadi akhirnya kita pemain tuh jalan dengan setengah-setengah. Maksudnya teman-teman saya itu akhirnya mau pendidikan lakukan setengah-setengah, main bola setengah, akhirnya banyak yang jahat, maksudnya banyak yang tidak lanjutkan Jadi nggak fokus ya. Jadi nggak fokus. Nah, Yanto sendiri nih nanti setelah jadi sarjana, apa langkah selanjutnya di pendidikan nih? Mau lanjut kah? Hostnya punya pacar nggak? Kalau sudah selesai pendidikan gini ya rencana ini lanjut dulu lah. Di mana? Di negara lain kan? Kapan nunggu ada yang ngasih beasiswa? Sebenarnya tidak juga sih, ya biaya sendiri juga bisa, maksudnya selagi masih muda masih bisa ada semangat ya, kenapa tidak, jadi lanjut S2. Emang kuliah di mana? Di UNY dia? Yanto di UNY? Universitas Negeri Yogyakarta tercinta. Oh ya. Yanto kalau di Thailand sendiri pemain-pemainnya sendiri tuh gimana sih? Ada yang kayak banyak juga nggak sih yang karir dan sambil jalanin tetap pendidikannya, kuliah dan lain-lain? Iya, di sini banyak lah, maksudnya hampir. Kalau saya lihat mereka kuliah tetap jalan, karir juga jalan, terus malah ada biasa turnamen tiap musim itu antara kampus itu, jadi itu bergengsi. Oh gitu. Jadi kalau setiap pertandingan antara kampus itu pemain liga semua yang ketemu itu. Oh berarti kayak di model di Jepang ya? Jepang dulu ya? Kan banyak-banyak munculnya kan justru dari kompetisi antar kampus kan? Jadi saya maksudnya mikir, ini kenapa di Indonesia tidak buat kayak gitu? Akhirnya maksudnya buat pemain juga ya saling menguntungkan antara pemain dengan kampus juga. Ada dulu Yanto, tapi nggak tahu masih jalan atau enggak. Futsalnya tapi di Fuma. Kan futsal. Oh di situ gitu ya banyak ya. Pertandingannya jalan, itu klub tidak bisa nahan pemain, itu sudah otomatis. Tapi itu udah berjalan gitu. Udah 6 kali, jadi makanya bergengsi dia. Justru kampus punya wewenang lebih tinggi ya dari klub ya, nggak bisa nahan pemain. Udah hampir 3 tahun di sini kalau macam pertandingan itu mau jalan, kita saling maksudnya kalau latihan itu lihat main siapa yang kurang, terus kalau tanya dia pergi ikut itu pertandingan kampus itu. Oh, jadi sudah langsung izinin, kayaknya mungkin perjanjian di awal kontrak atau mungkin sudah tradisi di sini, tidak tahu. Oke. Nah, Ento, kalau ini nih balik lagi ke soal masa kehidupan kalau di Jogja itu sama kuliah kan tadi sempat beberapa hari di Jogja. Di Jogja tuh tinggal sama siapa sih? Nah, itu yang menarik tuh. Jadi tadi siang ada yang komen foto saya, jadi komen katanya kan, ini tetangga kos saya nih, tapi nggak pernah jarang di kamar, jarang tidur di kos. Nah, jarang tidur di kos karena saya itu sewa kos di daerah Sleman, tapi cuma numpang taruh barang, terus cuma numpang parkir motor di situ. Jadi saya di klub, jadi barang saya di situ. Jadi kalau ada waktu selibur sehari 2 hari, ya saya balik lagi. Jadi tiap bulan saya bayar untuk kos. Oh gitu. Tapi nggak nggak ditempatin, jarang ya. Nah, jadi ya maksudnya jadi sampai makanya dia komen sama saya, ingat, iya betul ya dulu saya ngkos, tapi karena memang udah lama, kalau saking lamanya beberapa bulan tidak datang karena tidak ada waktu luang, akhirnya ya saya itu suruh teman saya tinggal sambil jaga. Nah, jadi dia tinggal terus
Ya, jadi kadang-kadang kalau saya datang, oke lah saya langsung bisa ke kampus pakai motor. Yanto sendiri nanti dengan modal pendidikan nih berniat nggak sih nyebur ke politik? Kan ada kan beberapa ya pemain Papua ya yang mau coba nyebur ke Nah, politiknya, saya mantan pemain paling Papua. bukan hanya saya ya berharap suatu saat ada pemain bola, maksudnya mantan pemain bola yang bisa jadi lebih banyak jadi DPR, bisa mungkin ya kalau bisa masuk di bagian-bagian PSSI kan lebih bagus lagi. Terus Oh gitu ya. mungkin wali kota, bupati, tidak tahu ke depan beberapa tahun ke depan apa yang terjadi. Nah makanya ya saya berharap sih, maksudnya semangat buat teman-teman, rekan-rekan atau senior-senior yang sudah menyelesaikan pendidikan gitu. Tapi Ini kalau tadi. saya mungkin dulu orang tua saya, maksudnya almarhum bapak saya ngomong sudahlah, maksudnya yang penting kamu selesaiin pendidikan apa gitu semua selesai, terus apa jadi ini apa DPR, jadi nggak usah yang kamu kalau memang kamu tidak mau mikir untuk olahraga atau maksudnya mau hidup ini ya santai ya, maksudnya di DPR aja. Jadi dari dulu orang tua saya udah ngomong itu. Keren. Yanto nih ada pertanyaan kan sering di Jogja nih. Terus tadi ada bilang namanya Yanto, sering dikira orang Jawa nggak sih? Nama Ya, Yanto nih. Yanto kayaknya nggak Papua banget itu kan ya? jadi kalau siang Yanto, kalau malam Yanti. Iya, jadi apa namanya? Ya tidak tahu kenapa. Maksudnya mungkin karena dulu bapak saya juga apa merantau keluar apa di Jawa, sebuah apa kuliah gitu. Jadi mungkin ya dengan sudah terbiasa di daerah Jawa ya, bukan nama saya Yanto. Oh gitu. Juga tidak tahu. Jadi Nah, itu yang faktor pentingnya apa namanya? Dulu bapak saya dia sudah sempat dia ngomong apa yang paling pertama intinya selesai kuliah langsung bapak nikahin. Jadi itu aduh, Bapak tapi belum kalau nggak ada lihat ya Yanto ya? Bapak udah nggak ada ya? kalau kalau ada ijazah berarti itu salah satu syarat untuk bisa menikah. Jadi kayak gitu. Oh, oh, sempet ini ya ngomong saya tahun besok ya rencana ya mau nikah ya kalau ada jalan. Nah itu sudah melancang-lancang tuh. Tapi ya nanti kita lihat rencana kan. Jadi Kenapa? Oh, cetak kenapa memutuskan mau nikah nih? tidak juga maksudnya itu sebenarnya ngobrolnya lebih ke cetak undangannya aja dulu. Pasangannya ntar lah kalau pasangan ya. Cari-cari harga undangan. Tapi pacar sendiri ada nggak sih? Pacar sendiri sejauh ini Punya. ya saya masih itu karena tadi terbeban yang apa namanya pendidikan juga, terus masih sibuk di karir sepak bola, jadi sampai sekarang ya mungkin setelah nanti wisuda ya oke lah, itu baru salah satu beban kan terlepas, jadi saya bisa fokus untuk yang lain. Kapan wisuda direncanain sama kampus? Kemarin rencana Agustus di Jogja itu normal, katanya normal. Oh gitu. Oh ya kita belum tanya nih. Kan sidangnya online kan ya? Siapa? Yanto. Kenapa? Sidang skripsinya online ya? Online. Hari kemarin ya, Kamis. Berapa lama tuh durasinya? Durasi sidangnya? Sidang ya sekitar 30 menit, 40, 30 lah, 30-an. Banyak revisi nggak? Kalau banyak sih tidak banyak, karena ya saya ngambil juga kan, ngambil tentang fisik pemain sepak bola, jadi ya nggak bisa ngerti, terus jadi ada sedikit-sedikit aja lah yang direvisi. Siapa yang bantuin skripsian tuh? Pasti orang mahasiswa nggak ada yang kerja sendiri itu, pasti ada aja yang ngebantuin. Kalau itu maksudnya bantuin ada, waktu itu ada teman bantuin gitu.
karena ya mereka namanya maksudnya mahasiswa, jadi pasti tahu. Iya, saling bantu. Saling bantu, makanya untuk mereka dia bisa bantu-bantu saya dikit menyelesaikan itu. Oke, nih kalau ada yang mau tanya silakan nih, boleh kok. Oh ya, Yanto kan sempet ini kan apa di rumorin diincer Persija ya? Itu benar gak sih? Itu benar, maksudnya udah. Waduh. Mereka kirim surat beberapa kali, terus kontak saya juga, kontak Bang Hero juga. Oh gitu. Ya, saya masih ini maksudnya terikat kontrak kan, terus bosnya di sini karena dia mungkin dari Persija kontak ke mereka, terus mereka juga tahu, agen saya juga ngomong ke bosnya, bos klub sini, jadi bosnya aduh, maksudnya mereka dia juga mau akhirnya karena Persija mau ngontak, jadi dia mau tawarin saya kontrak lagi 3 tahun lagi, makanya saya 3 tahun terlalu lama lah kalau dia mau nambahin kontrak di 3 tahun lagi. Aku mikir terlalu lama. Nih ada pertanyaan nih, susahnya apa skripsi online, Yanto? Susah skripsi online, jaringan tidak bagus. itu jaringan tidak bagus, terus mungkin jaringan di otak juga, jadi saking gangguan. Ngatur jadwal sama dosen rumit nggak? Sebenarnya tidak rumit, jadi kemarin pas diberitahu juga 2 hari apa sehari sebelum, jadi aduh itu memang saya macam ini sekali, maksudnya ya terbeban sekali karena ini sudah 6 tahun terus penentuannya besok nih, jadi macam presurnya tuh lebih memberi tekanannya tuh lebih daripada saya bermain sepak bola. Mungkin pertandingan presurnya. Tapi setelah lalui itu semua ya, maksudnya memang proses ya harus lalui. Akhirnya beres semua, dosennya juga akhirnya dinyatakan lulus, jadi tinggal menunggu itu perbaiki nilai, perbaiki itu sedikit, terus kita sudah di Agustus ya. Agustus. IPK berapa? IPK kemarin 3. Dengar dengar siapa? Dengar tinggi, makanya coba dari mulutmu berapa? 3,4. Apa yang didengar? Dia 3,47 itu kemarin. Oh iya. Tinggi juga ya. Nah, nih Yanto, sekarang kan kamu udah sarjana nih. Ada pertanyaan nih, suatu saat nanti setelah pensiun punya niat untuk bangun tanah Papua nggak? Ya, semua maksudnya yang saya lakukan ini ya semua memang tujuannya ke sana. Suatu kali saya balik ke Papua ya dengan ilmu yang ada, ya pendidikan maupun karir sepak bola, ya itu yang saya tularkan nanti ke generasi berikutnya. Nah, makanya itu salah satu alasan kenapa saya lama di Thailand, saya ingin pergi ke luar lagi lebih jauh. Karena itu, maksudnya ilmunya nih yang saya rasa penting. Ilmunya nih yang saya rasa penting untuk saya bagikan nanti. Termasuk niat pengen bikin buku itu ya? Termasuk niat itu. Jadi penjualannya. Salah satu selain memotivasi, karena memang kalau karir saya ini banyak yang mungkin terjadi karena mujizat, terus di satu sisi ya menambah referensi lagi, ada pendidikannya lagi. Ya untuk itu maksudnya selain hasil penjualan nanti saya mau sumbang untuk mungkin ya 1 juta bola untuk Papua di SSB di Papua apa gitu. Jadi ya itu keinginan hati lah, kerinduan lah, suatu kerinduan. Nih ada pertanyaan nih, boleh tahu gaji Yanto di klub Thailand? Ada pertanyaan tuh, boleh tahu gaji berapa Yanto di klub Thailand? Wes, kalau gaji ini kenapa gangguan ini? Wah, ngomongin gaji langsung gangguan. Bisa aja. Ditanya gaji, jaringannya langsung stop. Jaringan langsung stop.
Gede lah yang pasti lah ya. Gaji ya, nanti ya masih di atas inilah, di atas Indonesia, dihargai. Di sini pemain dihargai loh. Oh gitu. Malah malah standarnya kalau pemain Indonesia datang ke sini itu sudah ada standar budget-budgetnya, jadi tidak bisa melewati pemain Thailand juga, pemain yang Thailand dari level ini kita bisa ini juga. Oh, Jadi udah ada patokan. nggak bisa yang langsung tinggi-tinggi gitu. Oke. Makanya ya sudah sampai di sini 3 tahun, semoga tahun depannya bisa keluar dari sinilah. Ini pertanyaan banyak banget nih. Nyari dulu. Kayanto kenapa milih main di luar pada di dalam negeri? Kayak udah kejawab ya Yanto, pengen apa? Cari pengalaman baru. Nih ada nih Awik. Nanti next ke Jepang, kan udah janji mau ke Jepang. Bener? Oh iya. Ya, Jepang maksudnya itu ya target pribadi, maksudnya pencapaian selain pendidikan sekarang itu salah maksudnya pendidikan ini juga salah satu target yang telah dicapai juga. Terus jadi akhirnya ya kalau saya selama berkarir ini kan salah satu beban ya pendidikan ini. Wah, itu tapi macam itu sudah bukan 60-40, tapi kalau itu kalau semenjak kemarin tahun-tahun kemarin itu sudah 70 berapa? 50, hampir 50-50 karena saya juga mikir pendidikan ini awalnya kan 40-60. Nah, semenjak kemarin sudah selesai ujian, wah itu sudah macam salah satu beban tuh langsung terangkat gitu ya. Oke. Naik ya 50 tuh maksudnya naik jadi mimpi pengen ke Thailandnya meningkat ya? Nah, jadi ya apa namanya? Setelah kemarin sidang selesai, jadi akhirnya sekarang pikiran saya udah oke lah. Sekarang 100%. Bukan hanya ini aja, jadi 100% saya fokus ke sepak bola. Makanya untuk ke Jepang ya bantu doanya saja lah. Karena kita ingin ke sana juga, tapi kehendak Tuhan kan tidak ada yang tahu ya. Kita merencanakan, tapi bukan kita ini ya. Tuhan yang kehendaki. Jadi ya berlatih, bertekun sambil berdoa lah. Nih ada percaya nih, setelah dari Good Pixel Pro, setelah tidak ada bayi Haki Kaizan di sana, sekarang satu kamar sama siapa? Wah, di sini bukan sih, makanya bedanya Bukan di sini mes ya, bukan mes ya Yanto, bukan, Yanto pun mes ya. bukan seperti mes, jadi ya pemain tinggal di apartemen, yang apartemen ada di rumah juga, jadi kita ketemunya tuh ya di lapangan. Jadi kalau bertemu tatap muka di lapangan, setelah latihan udah masing-masing dengan aktivitas kegiatan, apalagi yang sudah berkeluarga ya gitu. Ini dari tadi banyak juga ternyata yang nyuruh Yanto nggak usah pulang ke Indonesia, main di sono aja. Berarti ada nilai positif. Ini jadi pemain pertama yang ada di dalam PES 2020 emang ya? Aku nggak ngikutin lagi PES. Makanya ngomong bahasa Thailand nih dari Gary FM, ngomong bahasa Thailand dong sedikit, sapa penggemar. Bisa nggak sih? Ngomongnya ya ngomong itu aja, apa maksudnya bahasa sepak bola, tapi kalau memang nggak tahu ya Inggris campuran masuk, bahasa Thailand campuran, jadi nggak apa namanya, tahu. Pelatih di sana lokal atau luar sih? Atau asing? Ini lokal ya. Ini lokal. Nah, komunikasi gimana? Klub kemarin dia pakai bahasa apa dominannya? Kalau di sini hampir setiap klub ada translator ya, jadi gitu. Apa di lapangan juga. Jadi kalau dia ngomongnya pakai bahasa Thailand, nanti translatornya Martin ke kita. Oh gitu. Nah makanya tadi saya kembali ke yang pendidikan maupun karir ini ya itu dukungan
penting tuh ada di orang tua sebenarnya. Orang tua, jadi ya apanya mau pendidikan maupun karir ya kalau tanpa dukungan orang tua akan susah juga. Nah di satu sisi ya kita maksudnya berkarir ini sampai kapan? Jadi kalau macam saya biasa tanya untuk diri saya sendiri, saya mau bermain bola sampai usia berapa? Karena antara pendidikan dan karir keduanya saling berkaitan. Nah makanya ya itu diperlukan sekarang kita mau. Wah, nge-lag nih. Jaringan kah? Iya, iya, jaringan. Nah, udah ada. Terus orang tua? HP saya kayaknya error nih Bang. Masih belum bagus jaringan ini. Teori konspirasi. Katanya itu penonton tuh kotanya habis paling. Nih, ada pertanyaan nih menarik nih, Yanto. Oh ya, tadi soal dukungan orang tua. Bokap kan udah nggak ada nih bapak nih ya sekarang ya. Ya. Terus gimana? Jadi ya maksudnya dukungan orang tua itu penting jadi untuk terutama dalam mengambil suatu keputusan ya. Kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri, ya itu ketika dengan orang tua ngambil keputusan terus mereka mendukung, dukungan itu ya doa mereka panjatkan. Akhirnya itu yang menuntun si anak. Nah makanya tadi saya bilang yang kita mau main bola sampai usia berapa, jadi kita sekarang taruh aja orang mau lamar pekerjaan pegawai negeri sipil, mau satpam, mau servis di mall, semua membutuhkan ijazah, entah itu ijazah SMA. Jadi yang paling penting makanya itu penting ijazah. Sama logikanya seperti macam misalnya saya main sepak bola di klub tertentu di Indonesia, terus ya pemain bintang, pemain bertahun-tahun di klub. Terus ketika saya sudah pensiun, saya mau langsung melatih tim itu kan nggak bisa, karena maksudnya saya harus ada lisensi. Nah lisensi dapat dari mana? Sama aja. Jadi semua ini membutuhkan suatu tanda bukti berupa itu ijazah, lisensi. Nah itu yang penting itu tidak. Tapi ya saya senang karena banyak pemain banyak pemain Indonesia yang sudah ada yang masih melanjutkan kuliah, ada yang sudah menyelesaikan kuliah. Ya itu yang saya senang dari banyak pemain Indonesia. Oke. Ya, Anto sendiri tadi kalau mau kan tadi kan nggak tahu nih main sampai kapan. Ada target nggak sih? Kayaknya gue mau main jadi pesepak bola sampai umur sekian gitu. Target sampai kapan? Siap, tahan dulu. Ini ada Mama Ratna Nuryanto. Ini ada orang tua saya di Jogja nih. Oh ya? Bapak Nur tunggu wisuda di Jogja. Oke, itu orang tua apa? Orang tua Ayub Anto, tahu kan Ayub Anto? Ayub yang pemain mana tuh? Yang sama suka nyanyi itu juga ya? Nah, Ayub Anto sama kakak ini Michael Jakar Melena. Oh, oke. Nah, tadi sampai mana? Cerita dong dikit tentang mereka. Kenapa bisa? Jadi, maksudnya kami anggap orang tua karena kami semua ditampung di rumah di Jogja. Jadi, itu bukan hanya kami bertiga, itu ada beberapa generasi, ada generasi berapa, bila 3 generasi. Jadi generasi pertama, kakak Michael itu Jakar Melena mereka, terus generasi kedua, generasi ketiga ini Ayub, itu saya. Oh gitu.
ada beberapa anak dari beberapa daerah gitu, dia datang tinggal di rumah gitu. Oh, bukan dari Papua doang ya? Bukan dari Papua, tapi dari Papua ya lumayan ada beberapa. Ada yang Banyak. sudah selesai pendidikan, udah pulang ke daerah masing-masing untuk membangun daerahnya. Jadi ya, Dari kami kapan sedang sama mereka? Dari kapan dekat sama mereka? sudah beberapa tahun nih, tapi kalau dari Ayub sama kakak Miki mereka udah lama. Kalau saya udah Oh beberapa gitu. tahun kemarin semenjak di Jogja. Apa Ayub yang ngajak Yanto, yuk tinggal aja di sini? Ayub terus kakak Michael dengan Melena kan dekat juga. Oh, Jadi ya sering ngajak, makanya ketemu. Jadi kalau untuk saya maksudnya dengan orang tua yang mendukung juga ya, saya secara ini saya mengucap syukur karena ya saya ditempatkan di tengah-tengah orang yang tepat gitulah. Bukan hanya orang tua kandung, tapi ada orang tua yang Tuhan titipkan gitu. Oke. Orang tua angkat lah ya, nggak saya begitu ya. Nah, sampai di mana tadi? Main Oh, bola ya? nih, iya sampai usia berapa rencana? Kalau saya sih lagi tantang diri saya sebenarnya. Saya coba sekarang saya bagaimana bisa caranya untuk bermain sampai usia paling paling 37 38. Kalau memang Tuhan sayang bisa 40 ya 40. Kenapa tidak? 40, back 40, Maldini situ. Ini bisa, tidak bisa. Apa yang hebat. Nih, Yanto. paling dengan cara jaga makan, jaga waktu istirahat, proteinnya masuk bisa lah, bisa menunjang. Nih ada pertanyaan nih, kehidupan malam di Thailand seperti apa? Lebih seru dari Indonesia atau gimana? Nggak tahu ya, mungkin kan pasti jenuh juga latihan, mungkin jalan-jalan. Lebih seru di Indonesia atau Thailand? Kalau di sini ya, kenapa orang Indonesia datang liburan ke Thailand ya itu salah satunya ya faktor-faktor itu, maksudnya wisata kuliner. Jadi kalau di Thailand tidak ada yang tidak enak, semua enak. Oh enak. Yang nanya belum pernah ke Thailand mungkin. Nah, jadi tergantung maksudnya kita menempatkan diri seperti apa ya. Jangan sampai kita keenakan hidup di sini, nggak tahu tujuan kita di sini. Lupa lagi. Ini pertanyaan udah aneh-aneh nih. Anjir. Nih Yanto, penyerang paling sulit dihadapin di Thailand siapa? Penyerang sulit ada salah satu striker Brazil di Mangtong. Nah, siapa namanya? Asing lokal tuh. Asing Brazil. Oh Brazil. Saya lupa namanya. Sekarang di Mangtong dia. Jadi udah berapa kali kita main, memang dia ini maksudnya mumpuni lah, punya kekuatan, punya kecepatan, pintar. Nah itu yang susah, jauh ini susah dihadapi lah. Oke. Nah kalau dari Yanto sendiri, dari striker di Indonesia siapa nih? Yang pengalaman main di Indonesia, strikernya siapa yang paling sulit? Striker terakhir yang saya berapa tahun lalu tuh yang di Indonesia ya, kayaknya sini siapa? Ezekiel ya. Ezekiel itu waktu kita Sriwijaya lawan apa itu mana, dia bagus lah lawan Persib Bandung. Dan terakhir kali sebelum ke Thailand. Wah ini banyak kali ya pertanyaan. Tapi kayaknya karena sudah sejam kita ngobrol-ngobrol nih, striker paling susah ya Kurniawan lah aja. Beda generasi itu. Yanto masih di depan TV nonton Kurniawan. Walah, berarti ini ketahuan umurnya berapa ini. Wah, ada pertanyaan.
Yanto nyimak isu-isu sepak bola Indonesia nggak sih? Walaupun jauh tentang kita isu-isu apa isu-isu dulu. sepak ya apapun sepak bola di Indonesia kayak mulai mau bergulirnya kapan, ada konflik internal kayak gitu-gitu. Nyimak nggak sih? Sebenarnya tidak banyak juga sih. Maksudnya ya tidak banyak karena saya waktu hari-hari kadang teleponan dengan orang tua di rumah begitu. Jadi, tapi ya kalau mengikuti ya mengikuti itu. Maksudnya sesekali terus tanya-tanya di senior-senior gitu gimana perkembangan. Ya katanya itu ya mau ujiannya jalan September ya. Iya ya. Ada yang bilang nih drama STY versus PSSI. Nyimak nggak? ST. STY ST. versus PSSI. ST STY siapa? Sintayong disingkat. Oh, kalau kalau drama itu ya saya cukup tahu lah ada orang dalam orang Uh, dalam. Yanto pasti Belum tentu. lebih lebih tahu lah ya. Ya, maksudnya dengan wartawan cukup dekat, jadi ya apa-apa gitu kan bisa tanya kan apa lebih ini lah, mereka lebih tahu kan. Oke, Ya kalau si dengan ada berarti si drama. Pak Huh? berarti STI kita kan nggak pernah ketemu juga, jadi nggak Nah tahu ya, seperti apa. nah ini kan nggak pernah ketemu. Ini pertanyaanku nih. Dengan drama ini, terus belum pernah ketemu, nyesel nggak waktu itu nggak bisa datang buat seleksi? Ya kalau misal ya mau gimana, maksudnya klub yang memberikan saya gaji, klub yang memberikan saya apa, maksudnya jadi ya saya bagaimana apa lebih mementingkan di klub sini, maksudnya mereka lebih membutuhkan terus waktu itu kan tidak bisa memang kita ada pertandingan jadi tidak bisa sama sekali jadi ada alasan jadi kalau untuk mau bilang kembali menyesal ya agak sedikit ini menyesal tapi ya di satu sisi pas lagi pertandingan jadi tidak bisa. Nah yang saya pikir yang saya bingungnya itu wah ini STI-nya kan masih baru melatih juga belum ada hasil masih persiapan kok Belum, belum ada kemudian pertandingan juga ya. posisinya berpisah dengan timnas kan wala maksudnya masih agak sedikit ini sih bingung Mengganjal gitu lah ya. Tanda tanya buat Yanto lah ya. ya makanya ya mau sampai kapan maksudnya pelatih bagus pelatih ini tapi belum juga apa-apa diganti gitu. Oke, oke. Oke, nih udah agak sejam lebih nih lagi nih. Mungkin bisa kita udahin, ntar kita next sambung di tema-tema yang lain. Nah, untuk yang ini, uh, penutup dari Yanto nih untuk terkait apa pendidikan ini, apa nih pesan yang mau Yanto bawa ke khususnya untuk sepak bola? Ya maksudnya pesan dari saya ya apa namanya kita tidak bisa ya oke kita sekarang fokus karir sepak bola tapi jangan lupa maksudnya uh, harus pendidikan juga penting karena setelah kita bermain sepak bola nih apa yang harus kita lakukan karena kehidupan ini kan tetap berjalan kita tidak tahu 5-10 tahun ke depan seperti apa untung-untungan kalau macam orang kan kebanyakan menilai oh pemain bola ini uang banyak begini oke maksudnya dapat penghasilan besar tapi apakah setiap masing-masing pemain itu sudah bisa mengatur pendapatan itu untuk apa hari tua mereka pasti tidak semua. Nah, itu dengan maksudnya kita bagaimana caranya pendidikan ini apalagi kalau kita masih muda. Masih muda kita kenapa tidak apa namanya ambil kesempatan masih muda, masih punya kesempatan untuk ambil gelar sarjana, kenapa tidak? Kenapa harus tunggu sampai sudah mau pensiun baru macam kaget-kaget terus saya mau ngambil apa mau kuliah terus mau ambil lisensi kenapa tidak waktu kita masih ada banyak waktu nih loh masih muda jadi apa untuk pemain muda terus pemain sepak bola Indonesia ya saya mengajak maksudnya untuk kita apa namanya mementingkan pendidikan juga karena untuk menunjang hari tua ya saya rasa itulah jadi sama-sama kita saling mendukung nah itu
Oke, baik ya. Oke, siap Yanto. Kita udahin aja dulu, ini sudah tinggal hitungan detik kita akan berakhir. Oke, terima kasih Yanto. Terima kasih banyak. Sampai ketemu.